Sementara pemirsa, longsor di Cimahi, Jawa Barat, tim SAR mengevakuasi jasad seorang pekerja bangunan yang tertimbun saat membangun dinding penahan saluran air di kota Cimahi, Jawa Barat. Satu korban longsor ditemukan selamat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat sedang membangun kirmir di kawasan Padasuka, kota Cimahi. Korban bernama Usep, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 2 meter, dekat dari lokasi penemuan satu korban selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses menuju lokasi berada di gang sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Longsor proyek bangunan diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi proyek. Setengah 12-an baru bisa terevakuasi, di mana kita tahu ketahanan atau durasi fisik orang yang tertimpa sudah sangat melampaui batasnya. Jasad korban longsor dibawa ke rumah sakit Cibabat, sementara satu korban selamat menjalani perawatan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama dengan suaminya Maulana Akbar melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di pesta rakyat pada hari Jumat kemarin. Putri tidak henti meminta maaf kepada ibu korban atas peristiwa yang terjadi. Didampingi suaminya Maulana, duka pesta rakyat Akbar tangis Wakil Bupati Garut Putri Karlina tak terbendung saat meminta maaf kepada Mela, warga kampung Sindang Hela, Sukamantri, Garut. Mela adalah ibunda Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia dalam kericuhan di acara pesta rakyat Putri dengan Maulana Jumat kemarin. Sambil berurai air mata, Putri terus meminta maaf kepada Mela atas peristiwa yang terjadi. Sementara Mela sudah memaafkan dan juga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, Bribka Cecep Saipul Bahri meninggal saat mengamankan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak Gubernur Jawa Barat. Keluarga yang ditinggal pun masih berduka karena korban masih memiliki 3 anak. Sambil memeluk foto sang suami, istri dari Bribka Cecep menangis. Fitri, istri Cecep, terlihat masih syok dan ditemani kerabat dekat korban. Korban diketahui saat ini masih memiliki 3 anak kecil yang membutuhkan sosok ayah. Apa ya? Normal saja gitu ya, Bu? Nggak ada pesan, nggak ada tanda-tanda. Kalau Ibu, almarhum meninggalkan berapa putra, Bu? 3. Masih 2 putra, 1 perempuan. Bribka Cecep adalah salah satu petugas pengamanan perbantuan untuk pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dengan putra Gubernur Jawa Barat, Maluka Akbar Putra. Pihak keluarga korban sudah menerima peristiwa ini sebagai musibah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pasca ricuh pesta rakyat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melihat langsung kondisi korban di RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur memberikan santunan 150 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban tewas. Assalamualaikum. Usai insiden 3 orang meninggal dunia pada acara pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi langsung mendatangi RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa para korban kondisinya semakin membaik dengan total jumlah pasien yang tengah dalam perawatan berjumlah 8 orang. Tidak hanya itu, para pasien juga diberikan santunan 10 juta rupiah untuk biaya perawatan selama di RSUD Dr. Slamet Garut.
Sementara 150 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban tewas. Gimana? Sudah dikunjungi. Bukan berapa jumlahnya? Tiga. Sudah dikunjungi. Ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya, seluruh biaya hidupnya termasuk biaya kedepannya. Ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada yang ingin kuliah, semuanya saya tanggung. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Kita tadi nitip ya 1 orang masing-masing 10 juta. Didi juga menyampaikan permohonan maaf atas nama anaknya. Gubernur Jabar juga akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, Ayus melaporkan. Usai tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang dalam syukuran pernikahan anaknya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku siap diperiksa polisi. Selain itu, anak dan juga menantu Deddy Mulyadi, Maulana Akbar dan Putri Karlina, juga mengaku siap untuk dimintai keterangan. Problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Sementara itu, Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama dengan suaminya Maulana Akbar menanggapi siap dipanggil polisi. Hal tersebut diungkapkan usai melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di pesta rakyat. Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100% karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman, selesai. Kalau tadi diperiksa sama polisi, gimana aja? Kalau itu pertemuan itu WO yang berangkat diperiksa oleh polres. saya tidak tahu. Bukan saya. Kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk menghadapi. Pemirsa, untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang warga di rangkaian pesta pernikahan anak KDM, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Garut, Jawa Barat. Dipimpin langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, petugas kepolisian dari Polda Jabar dan Polres Garut melakukan olah TKP insiden maut yang menewaskan 3 warga. Kapolda Jabar mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi warga berkerumun dan berdesak-desakan serta alur pembagian makanan gratis. Selain itu, Kapolda juga menanyakan langsung ke sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak serta siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini. Cepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Kita sudah fokus kepada penanganan, membantu korban. Pemirsa, kasus 3 orang tewas dan puluhan terluka akibat berebut makanan gratis di acara syukuran pernikahan Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina menjadi evaluasi tersendiri. Menurut sosiolog, kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat berbondong-bondong berebut makanan gratis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mungkin tidak pernah menduga jika syukuran pernikahan putranya Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina akan berujung duka. 2 warga dan 1 anggota polisi meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat sesak nafas dan terinjak-injak warga. Sementara 30 warga lainnya dibawa ke rumah sakit akibat cedera tulang dada dan rusuk
sesak nafas hingga luka dan memar. Peristiwa berawal saat ribuan warga dari berbagai kalangan usia berdesak-desakan demi memperebutkan 5.000 porsi makanan gratis. Kericuhan pun terjadi. Korban berjatuhan. Tidak lama, Deddy Mulyadi meminta maaf atas peristiwa tersebut. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas. Menurut pengamat sosiologi, peristiwa ini terjadi karena akibat faktor kemiskinan. Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat masih kekurangan. Masyarakat dengan datang ke situ mengenal KDM sebagai orang yang dermawan, berharap pulang itu membawa sesuatu, bukan hanya yang dimakan, tapi juga berharap kalau perlu ada yang bisa dibawa pulang. Selain faktor ekonomi, Sigit juga menilai peristiwa di acara syukuran anak Deddy Mulyadi akibat tingginya kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa. Nah, masyarakat antusias datang ke pernikahan anak KDM itu karena kalau mereka bisa datang di acara itu, maka menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang sukses, bagian dari elit. Kasus kematian warga akibat memperebutkan makanan bukan kali ini saja terjadi. Memperhatikan lokasi serta kesiapan aparat keamanan menjadi faktor penting agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah mobil mewah terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Supercar itu juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Kami BCR Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis Supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim penyelamat terus evakuasi penumpang korban terbakar KMP Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Selengkapnya usai jeda hanya di Single Sore.